أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال جل جلاله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan takdir kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah, salah satu tanda kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang Allah jadikan hatinya terpaut ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang diinginkan untuk dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya saja di dunia, tapi kelak ketika berada di akhirat. Di saat kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketakutan, di saat kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan kekhawatiran yang teramat sangat, menantikan hisab Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang hatinya terpaut ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ketenangan, diberikan naungan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ini anugerah yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hamba-hamba Allah. Dan hati yang terpaut dengan rumah Allah adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan. Jika kita disuruh memilih jamaah rahmatullah Allah, untuk memilih satu tempat yang terbaik, tempat yang paling mendatangkan kebaikan kepada kita, maka tidak ada tempat selain rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah menuju masjid dihitung sebagai pahala penghapus dosa dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hanya orang-orang mukmin yang sadar bahwa rumah Allah itu mulia. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu bahwa di rumah Allah mereka akan menemukan ketenangan. Dan lebih dari itu, di rumah Allah mereka akan mendapatkan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibadallah. Dan bagi orang yang beriman, tidak ada yang lebih penting di dalam kehidupan mereka melebihi keimanan yang bersemayam di dalam dada dan hati mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hati dalam sebuah hadis yang sahih, apa itu hati? Seperti apa dia dan apa kemudian kedudukannya di dalam dada seseorang?
bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam tubuh seseorang, di dalam jasad seseorang, inna fil jasad kata Rasulullah sallam mudghatan, ada segumpal daging. Ini mungkin hadis yang sering kita dengar. Tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah bahwa kemudian segumpal daging di dalam dada kita ini Allah jaga dan Allah kanugerahkan keimanan di dalamnya. Karena ketika hati itu diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya dia baik. Dan ketika hati seseorang itu baik, maka sisa amalannya akan menjadi baik. Anggota tubuh yang lainnya akan melakukan kebaikan sehingga seseorang berhak mendapatkan kebaikan dari Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in salahat salahal jasadu kulluh. Jika hati itu baik, maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika dia rusak, maka seluruh tubuh pun akan ikut rusak. Jika kita bertanya-tanya kenapa banyak orang sekarang melakukan kerusakan, kemaksiatan, dosa besar, semuanya karena rusaknya hati yang ada di dalam dada mereka. Perbuatan mereka menunjukkan apa yang ada di dalam hati dan dada mereka. Itu sebabnya kenapa kemudian sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu. Siapa nama aslinya? Man bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, al-qalbu malikun. Hati itu raja. Wal a'dha'u junuduhu, dan anggota tubuh adalah bala tentaranya. Dan jika hati itu baik, raja itu baik, maka bala tentaranya akan ikut baik. Dan jika hati itu buruk, maka bala tentaranya akan menjadi buruk. Jika hati tidak diisi keimanan, maka anggota tubuh dari seseorang yang keadaannya seperti itu tidak akan pernah baik. Namun sebaliknya, jika baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Dan ini perkara yang terpenting di dalam kehidupan seseorang. Apa yang dia masukkan ke dalam hatinya, apa yang dia jaga di dalam dadanya, itu yang terpenting di dalam kehidupan seseorang yang mengaku sebagai hamba Allah. Oleh karenanya jamaah rahmatillah Allah, di dalam hadis tentang hati tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di mana? Ada di hati. Dan tidak ada takwa tanpa iman. Tidak ada takwa tanpa iman. Gak ada orang soleh tanpa iman. Jadi cukup hentikan memuji orang-orang yang tidak beriman karena mereka baik. Cukup. Kebaikan mereka tidak ada gunanya tanpa keimanan yang ada di dalam dada. Oleh karena itu seluruh salafus saleh, dimulai dari para sahabat, generasi berikutnya, itu sibuk mengurusi iman yang ada di dalam dada mereka. Gak hanya sibuk dengan amal zahir, tapi mereka sibuk dengan apa yang
bersemayam di dalam dada mereka. Karena yang dilihat oleh Allah pun, yang dinilai oleh Allah pun, yang pertama dan yang paling utama itu bukan amalan zahir, tapi amalan hati. Makanya para salafus salih, mereka seringkali terlihat tidak beramal. Betul tidak jamaah? Jamaah, salafus salih itu seringkali terlihat tidak beramal. Bukan berarti mereka tidak beramal, tapi hati mereka menuntut mereka, mengajari mereka, membimbing mereka untuk menyembunyikan amalan zahir. Semata-mata untuk menjaga apa yang ada di dalam dada mereka. Karena ketika hati hancur, iman hancur, ketakwaan hancur, amalan zahir tidak ada gunanya. Dan betapa sering hati kita hancur gara-gara menampilkan amal soleh. Betul tidak? Jamaah? Betul? Malam ini ada yang posting status lagi di Masjid Al-Aziz? Jamaah? Gak ada. Kenapa gak ada jamaah? Apa yang menyebabkan antum tidak posting status? Kenapa? Jamaah? Dijawab. Biasanya suka rame. Lagi kajian. Betul? Betul gak jamaah? Kenapa malam ini tidak? Ingin menjaga hak? Masya Allah. Ini kajiannya belum sudah jaga hati, Masya Allah. Tapi itu yang semestinya dilakukan. Karena kita tidak tahu bagaimana hati ini akan hancur ketika ternyata amal kita diketahui orang lain. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, berpuluh-puluh tahun beliau melakukan salat tahajud, tidak ada satupun di dalam rumahnya yang mengetahui beliau salat tahajud. Semata-mata untuk menjaga iman yang ada di dalam dadanya. Karena itu yang terpenting. Dan Allahu Jalla Jalaluhu mempersiapkan jannah untuk mereka yang sempurna keimanannya. Untuk mereka yang baik keimanannya. Kalaupun keimanannya tidak baik, Allah masih memberikan kesempatan. Hanya untuk orang yang beriman. Betul tidak jemaah? Apa dalilnya? Bahwa selama dia mukmin, dia masih diberikan kesempatan untuk masuk surga. Dia masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Jemaah. Ayo jemaah. Ya jemaah. Apa yang menjadi dalil? Kalau mukmin masuk surga, masih diberikan kesempatan asal ada iman. Dan semakin tinggi keimanannya semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, apa yang menjadi dalil? Kita pandang-pandangan jemaah. Baca. Baca. Jangan nyebutin angka saja. Fadhal. Sugante dapat ininya pas di ayatnya. Apa bunyinya? 48 ini semuanya hafal insyaallah. Nisa 48, betul? Jemaah, innallaha wa malaikatahu. Bukan itu ayatnya. Bukan. Apa bunyinya? Ya jemaah. Fadhal. Wa malaikatahu la yaghfiru. Fadhal. Azimah. Dalilnya di sebelah mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ketika dirinya dia apa? Diduakan. Dan mengampuni bagi selainnya. Artinya dosa selain syirik. Yang menjadi dalil apa di situ? Isyaratnya di mana?
Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, masih memberikan pengampunan, bahwa mereka yang mati, mereka yang hidup di atas iman, tidak berada di atas kemusyrikan, apapun yang mereka lakukan, sebesar apapun dosa mereka yang mereka kerjakan, mereka masih bisa masuk jannah. Masih. Yang penting iman. Oleh karenanya ketika seorang yang mengaku beriman dan kemudian dia tidak faham apa itu iman, maka bagaimana bisa kemudian keimanannya menjadi sempurna. Dan betapa banyak juga orang-orang yang kemudian tersesat dalam masalah iman. Dan yang menjadi penyebab utamanya adalah karena mereka tidak beriman sebagaimana Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in beriman kepada Allah dan kepada sisa rukun iman yang lainnya. Karena iman ini bukan masalah perasaan. Karena banyak yang mengatakan iman itu tergantung apa? Dzauq. Apa itu dzauq? Selera. Semakin tinggi selera seseorang di dalam hati, semakin tinggi keimanannya. Itu kata sebagian orang. Jadi apapun itu bisa mereka katakan sebagai bagian dari keimanan. Contoh, seperti mereka yang menganggap bahwa kalau hati mereka sudah betul-betul mengenal Allah, menurut mereka, menurut selera mereka, bahwa dia tidak perlu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu jemaah? Ada? Ada? Taib. Sepakat semuanya? Sholat tidak perlu, puasa tidak perlu, ngaji tidak perlu, ke Baitullah tidak perlu kalau sudah betul-betul mengenal Allah. Ini levelnya namanya apa? Apa levelnya namanya? Kalau sudah sampai titik ini namanya apa? Sebutkan. Ah, Masya Allah, hafal semuanya. Artinya sudah kenal Allah. Sedangkan di sisi yang lain, manusia yang paling kenal Allah siapa? Sampai detik terakhirnya masih sholat. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, disebutkan Nabi memaksakan dirinya berdiri untuk sholat bersama kaum muslimin. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka beriman tidak sebagaimana Rasulullah SAW beriman. Maka seorang mukmin harus tahu apa itu iman. Kalau sekarang antum ditanya, sekarang iman itu apa? Fadhal jamaah. Jamaah, jawab. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Betul? Jamaah, betul? Apa dalilnya? Tulis di bukunya jamaah rahmatullah. Makna iman secara bahasa itu adalah at-tasdiq wal iqrar. Kalau disebutkan kata iman dalam bahasa Arab, maknanya itu adalah membenarkan, itu namanya tasdiq. Dan kemudian yang kedua al-iqrar. Al-iqrar itu artinya menyatakan. Menyatakan, iqrar itu menyatakan, menetapkan. Itu makna iman. Sebagian ulama menambahkan lagi, makna iman secara bahasa itu tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Ketenangan. Maka orang mukmin yang sebenarnya semestinya dia tenang, semestinya. Kalau dia tidak tenang hatinya, imannya bermasalah. Jadi bohong, mohon maaf kalau bahasanya mungkin terlalu ini. Bohong
Orang yang mengaku beriman tapi dia hatinya dilanda kesedihan, kegundahan terus menerus. Gak ada ketenangan sama sekali. Imannya bisa jadi bohong. Karena orang mukmin itu semestinya apa? Tenang. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah. Secara apa? Istilah. Sebagaimana yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh banyak sekali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para a'immah, para ulama, para imam. Mereka mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu ketika seseorang membenarkan dengan apa? Dengan hatinya. Atau dalam bahasa yang lain al-i'tiqadu bil qalbi. Memiliki keyakinan di dalam hatinya. Yakin. Orang yakin itu pasti membenarkan. Orang yakin pasti membenarkan. Kemudian yang kedua adalah al-iqraru bil lisan. Al-iqrar bil lisan. Menyatakan dengan lisan. Kemudian yang ketiga itu adalah al-amalu bil jawarih. Ini sebagaimana yang dikatakan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ini. Bahwa iman yang sebenarnya, yang sempurna adalah ketika seseorang membenarkan, meyakini dengan hatinya. Kemudian dia mengucapkan, mengaku, menetapkan dengan lisannya bahwa dia mukmin. Dan yang terakhir dibenarkan dengan amal yang dia lakukan. Itu mukmin yang sebenarnya. Itu keimanan yang sempurna. Dan untuk masing-masing pengertian itu ada dalil. Ada dalilnya. Ada apa? Dalilnya. Dalil yang membuktikan bahwa iman itu harus yakin dan membenarkan dengan hati. Yang pertama, tulis. Bahwa iman itu apa? Jamaah? Membenarkan, meyakini dengan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Surat Al-Hujurat ayat ke-14. Apa bunyinya? Ya, ana dibantu jamaah. Coba sebutkan ayatnya. Ada satu penggalan dalam ayat itu, firman Allah yang berbunyi, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan ketika iman itu masuk ke dalam hati-hati kalian. Yang membuktikan bahwa iman itu adanya di mana? Di hati. Dan iman itu adalah setiap keyakinan i'tiqad yang ada di dalam dada seseorang. Kemudian dalam hadis disebutkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi pernah bersabda kepada para sahabatnya. Nah, Masya Allah, ini belum habis. Oh, tambah lagi. Masya Allah. Sampai mana tadi? Hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman qalbahu. Wahai sekalian manusia yang beriman hanya dengan lisannya
dan iman tidak masuk ke dalam hatinya. Itu Rasul bilang di hadapan siapa? Di hadapan siapa? Kita bisa bayangkan kalau Rasul ada di hadapan kita. Para sahabat saja oleh Nabi diingatkan, sekalian manusia-manusia yang cuman beriman dengan lidah, dengan lisan, mengatakan saya mukmin, ana mukmin. Insya Allah anak sempurna keimanannya, cuman dengan lidah, tapi iman tidak ada di dalam hatinya. Ini hadis ada lanjutannya. Ya, Nabi menghukumi manusia-manusia yang seperti ini adalah mukmin dengan lisannya, tidak beriman dengan hatinya. Siapa mereka? Ingin tahu nggak jemaah? Ingin tahu? Jemaah, ingin tahu? Taib, tulis supaya antum paham. Bahwa kalau kita berada dalam keadaan seperti ini, iman kita baru di lidah, belum masuk ke dalam hati. Gak ada di dalam hatinya, gak ada. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'dzul muslimina wa la tu'ayyiruhum. Jangan sakiti orang-orang muslim dan jangan mempermalukan mereka, wala tattabi'u auratihim. Mereka-mereka yang beriman cuma dengan lidahnya, belum dengan hatinya, itu adalah mereka-mereka yang menyakiti orang Islam, mempermalukan orang Islam, dan kemudian mencari-cari aib mereka. Dan kita kalau mendengar aib orang lain, saudara kita sesama muslim, maka kita sangat menyukainya. Betul tidak jemaah? Betul? Itu tanda kita cuman beriman dengan lidah, tidak beriman dengan hati kita. Pahami ini baik-baik jemaah rahmatullah Allah. Sekaligus hadis ini menjadi dalil bahwa iman itu di mana? Di hati. Ya, iman itu di mana? Di hati. Kemudian dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwa iman itu perkataan dengan lisan. Harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Ya. Antum kalau ditanya, antum mukmin, apa jawaban antum? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Antum mukmin? Atau gini aja, gini, afwan ya. Antum munafik? Bukan. Apa dong? Hah? Mukmin insya? Boleh mengatakan mukmin insya Allah? Jemaah? Boleh? Boleh. Boleh. Kenapa harus pakai insya Allah? Siapa? Yang keras suara mana tadi? Oh antum? Iya, dan itu tidak salah, betul. Kita menyerahkan iman kita itu di tangan siapa? Allah. Kita berharap Allah berkehendak kita mukmin sampai, dan kita tidak mau mentazkiyah diri kita sendiri. Itu boleh, kalau tujuannya itu boleh. Mengatakan mukmin insya Allah. Ini namanya istitsna fil iman. Tapi itu nanti pembahasannya. Kalau anak tanya lagi, antum mukmin bukan? Mukmin? Insya Allah. Taib. Masya Allah. Sekarang jawabannya bagus. Dan iman memang harus diungkapkan dengan lisan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136. Ayat keberapa? Iya. Apa kata Allah? Qulu, wahai orang-orang yang beriman, katakan oleh kalian, ungkapkan dengan lidah dan lisan kalian. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Harus diungkapkan. Dan ini yang membuat kemudian
secara zahir kita wajib diperlakukan sebagai seorang mukmin. Jadi kalau antum dengar ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, kita wajib memberikan haknya sebagai seorang mukmin. Itu sebabnya kenapa Usamah dimurkai Rasul ketika apa? Ketika apa? Menghilangkan nyawa orang musyrik yang mengatakan amantu billah. Di detik-detik terakhir sebelum ditebas lehernya. Dimurkai sama Rasul. Kenapa dibunuh? Karena mereka yang mengungkapkan keimanan dengan lisannya. Dia dihukumi sebagai seorang mukmin. Dan orang beriman haram apanya? Darahnya. Kata Usamah, dia melakukan itu karena takut. Muta'awwidzan, karena dia takut dibunuh. Ala syaqaqta sadrah. Apakah engkau pernah membelah dadanya? Sehingga engkau tahu apa yang dia miliki di dalam hatinya. Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Jadi iman itu dengan apa? Lisan. Dengan lisan juga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini masih dalil tentang apa? Bahwa iman itu dengan lisan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilah, hatta yaqulu, kalimatnya dalam hadis ini hatta yaqulu apa? Hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengatakan apa? La ilaha illallah. Kata Nabi, sampai muncul perkataan dari lidah mereka bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau masuk Islam itu disuruh apa? Syahadatnya dalam hati atau diungkapkan? Diungkapkan. Karena iman itu adalah menyatakan dengan lidah. Menyatakan dengan apa? Lidah. Makanya kalau ada orang zahirnya kafir, meskipun dia sudah masuk Islam, maka dihukumi secara zahir. Makanya harus diumumkan keislaman itu. Diungkapkan. Jangan diam. Ya, ini sudah azan belum? Sudah masuk? Taib. Gimana? Sholat dulu apa gimana? Sholat dulu, setelah itu dilanjutkan. Taib. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di antara makna iman atau pengertian keimanan itu adalah al-amalu bil jawarih. Ketika seorang hamba membuktikan keimanannya dengan amal yang dilakukan oleh anggota tubuh. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam suratul Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-143. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sekali-kali kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Padahal yang dibicarakan oleh Allah dalam ayat tersebut adalah tentang solat. Tentang solat seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menggunakan kata iman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, begitu juga dengan para mufassirin mengatakan al-imanu as-salah. Yang dimaksud dengan iman di dalam firman ini adalah solat.
dan Allah menggunakan kata iman untuk menggantikan kata salat yang menunjukkan bahwa salat al-amal, bahwa salat itu diantara bentuk amal anggota tubuh seorang hamba itu minal iman, bahwa dia termasuk bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang meninggalkan amal soleh dan bahkan kemudian melakukan kemaksiatan, maka dengan itu pula hilang keimanannya. Itu yang diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika beliau mengatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina waliyadzu billah ketika dia melakukan zinanya, dia tidak berada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hilang darinya amal soleh, dia gantikan dengan kemaksiatan, dengan dosa besar. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa penafian iman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut dalam hadis ini bukan berarti hilang keimanannya 100%. Tapi apa? Jamaah, berkurang. Sekadar kemaksiatan yang dilakukannya. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah. Orang-orang yang dikenal dengan orang-orang Khawarij mengatakan ini dalil bahwa dosa besar menghilangkan keimanan. Artinya mereka yang melakukan dosa besar keluar imannya, berubah status dari mukmin jadi, itu tidak pernah diyakini oleh Ahlus Sunnah dan itu tidak pernah diyakini oleh Rasulullah SAW. Makanya beriman itu harus ittiba. Iman itu harus ittiba. Makanya Imam Asy-Syaukani atau yang lainnya mengatakan bahwa iman selain membenarkan dengan hati, terus apa lagi? Mengucapkan, menetapkan dengan lisan, terus apa lagi? Mengamalkan dengan anggota tubuh, harus disempurnakan, wajib dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Wajib. Baru sempurna keimanannya. Karena kata beliau bahwa iman tanpa ittiba membuat amal yang dilakukan tidak ada artinya di hadapan Allah. Percuma. Jadi rukun yang ketiga dari iman itu tidak berguna kalau kemudian tidak ada ittiba. Ya, ini harus difahami baik-baik jamaah rahmatullah Allah. Tapi yang menjadi syahid bagi kita bahwa semua yang dikatakan oleh para ulama tadi berdasarkan dalil. Jadi sekarang kalau antum ditanya apa itu iman? Apa itu iman? Di dalam Islam, di dalam agama kita yang Hanif ini, apa itu iman? Sebutkan jemaah, kan baru belajar barusan. Apa? Al-qaulu bil lisan, terus atau at-tasdiqu bil qalbi dulu? At-tasdiqu bil qalbi, terus al-qaulu bil lisan, terus al-amal bil jawarih, terus wal ittiba bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah sempurna keimanan seseorang. Dan Ahlus Sunnah pun sepakat bahwa iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sahih? Yakin? Ada dalilnya? Banyak. Kalau banyak berarti bisa menyebutkan satu. Al-imanu yazidu wa yankus. Itu perkataan siapa? Rasul. Itu perkataan seorang sahabat yang marfu kepada Rasulullah SAW. Yang mengatakan sahabat. Dan kemudian marfu kepada Rasulullah SAW. Karena gak mungkin sahabat mengatakan ini tanpa apa? Tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa tahu iman bertambah dan
berkurang. Ya, bahwa dikatakan al-imanu yazidu wa yankus. Bertambah dengan apa? Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan, afwan. Udah mulai ngantuk ini jamaah rahmatullah. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan itu pun dikuatkan dengan dalil di dalam Al-Quran. Betapa seringnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa iman itu bertambah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa? Dalam surat apa? Al-Anfal, apa bunyinya? Nah, surat Al-Imran ayat 173, tulis. Kita sebutkan satu saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazadahum imana. Ya, ketika Allah Rabbul Alamin menggambarkan keadaan para sahabat Rasulullah SAW berserta nabinya. Ketika mereka ditakut-takuti oleh sebagian orang-orang munafik bahwa orang-orang kafir itu datang untuk menghabisi kalian, menghancurkan kalian. Tapi justru ancaman itu membuat mereka semakin kuat bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hasbunallah fazadahum imana, dan Allah tambahkan keimanan kepada mereka. Berarti kalau iman bertambah, dia bisa apa? Bisa apa jemaah? Baik, begini jemaah. Uang antum bisa bertambah tidak? Uang antum bisa bertambah tidak? Bisa. Bisa berkurang tidak? Bisa. Lebih sering mana? Rahasia, ini seperti rahasia. Lebih sering kurang atau bertambah? Ya Allah ya Karim jamaah. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizki kita itu selalu bertambah kalau selalu berkurang berarti kita kurang. Kata para ulama, ziyadatul iman, pertambahan keimanan yang diisyaratkan sama Allah yaqtadin nuqsan. Dia mengharuskan adanya kemungkinan kurang. Harus. Karena sesuatu bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Nah, Al-Imam Ahmad ketika menjelaskan ayat-ayat tentang ziyadatul iman di dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang kemudian mengatakan, yang masyhur mengatakan, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Gimana bisa bertambah? Beliau ditanya, gimana bisa bertambah? Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Dia berkurang dengan kemaksiatan. Pertanyaan Anda sekarang, pertambahan dan pengurangan ini bisa terasa tidak? Di dalam dada seseorang, bisa terasa tidak? Bisa. Apa tandanya kalau dia bertambah? Sederhana, sifat-sifat iman bertambah. Sifat-sifat keimanan, karena iman itu punya sifat. Iman itu punya apa? Sifat. Itu bertambah. Kalau kemudian kurang imannya, maka sifat-sifat iman berkurang atau bahkan bisa jadi hilang. Nah, pertanyaan Anda sekarang, sifat iman itu apa saja? Contohnya, jamaah. Ya jamaah. Tulis jemaah, tulis. Ana sebutkan singkat saja, ringkas, cepat. Yang pertama adalah al-wajal. Al-wajal, sifat iman itu wajal. Apa artinya wajal jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya wajal? Bukan, itu wazan. Kalau ini wajal, apa artinya wajal? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apa artinya itu? Cari di terjemahan Al-Quran, cari. Bergetar. Wajal itu takut yang disertai dengan pengagungan. Yang membuat seseorang itu lemah. Kita kalau ketakutan teramat sangat, kita bergetar tidak? Nah itu wajal. Itu sifat hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, inabah. Inabah. Apa itu inabah? Inabah itu selalu kembali kepada Allah. Ketika berkurang keimanannya atau ketika rusak, terganggu keimanannya, maka hati yang imannya itu baik, dia akan selalu kembali lagi, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini tidak ada berarti iman kita terus menerus turun atau bahkan bisa jadi hilang. Jadi orang beriman gak bisa mengatakan ana malu sama Allah, ana banyak dosa, ana tobatnya nanti. Ini bukan iman. Orang iman itu, orang mukmin itu selalu kembali lagi. Berapa banyak pun dosa yang dia lakukan, dia akan selalu kembali kepada Allah. Itu inabah. Itu sifat iman. Dia gak akan pernah mikir panjang, selalu taubat. Apapun yang dia lakukan, seberapa sering dia melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah. Kemudian sifat berikutnya, jamaah rahmatillah Allah, at-tuma'ninah, ketenangan. Orang mukmin harus tenang. Karena sifat iman itu tenang. Ya. Jadi harusnya orang beriman stres atau tidak? Gak boleh stres. Karena imannya yang membuat dia tenang. Orang beriman itu bebas masalah atau tidak? Jemaah, dijawab jemaah. Tidak. Bahkan tulis di catatan antum, harus ditulis. Kita ini harus sering diingatkan. Sebaik-baiknya keimanan antum. Jadi kalau iman itu baik, sebanding dengan tingkat masalah. Jadi semakin imannya baik, semakin berat masalahnya. Jadi kalau antum tidak ingin punya masalah, jangan jadi gak gitu. Ya, masalah antum lebih besar, tapi mukmin masalah. Sudah selesai. Jadi jangan berharap banyak dengan keimanan antum bebas masalah, gak ada ceritanya. Masalah antum tambah banyak pasti. Tapi orang mukmin senantiasa memiliki ketenangan di dalam hatinya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah ragu kepada Allah dan hatinya selalu tenang. Iya. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam dada mereka. Jadi kalau antum bingung, gundah, ada masalah dengan iman kita. Ada masalah. Karena tidak semestinya orang beriman itu tidak tenang. Dan kalau antum berangsur-angsur tidak tenang, berarti iman antum sedang berangsur-angsur turun. Berarti ada maksiat yang dikerjakan. Sudah segitu, caranya mudah. Sifat yang lainnya tulis jamaah rahmatullah Allah, tulis lagi. Itu adalah al-insyirah, sifat iman itu lapang. Lapang, hatinya tidak pernah sempit. Selalu lapang. Dan hati yang lapang ini terlihat ketika apa jamaah? Hati yang lapang itu terlihat ketika apa? Ketika masalah dan ketika berhadapan dengan saudara muslim yang lainnya. Kalau ribut sama muslim yang lain, hati mukmin yang lapang itu terlihat. Ya, ana ingin mengingatkan kita semuanya, termasuk nasihat bagi diri ana sendiri. Bahwa orang beriman ketika dia bermasalah dengan saudara imannya yang lain, saudara muslim yang lain, maka hatinya tidak akan pernah menyempit untuk saudaranya itu. Jadi kapan waktu mereka ketemu di jalan, padahal mereka punya masalah, dia akan tetap memberikan hak saudaranya. Anak ini gak habis pikir dengan manusia-manusia
Muslim ngakunya. Tapi ketika berselisih dengan saudaranya bahkan menjawab salam pun mereka tidak mau. Rusak keimanan mereka itu sebenarnya. Rusak. Mereka nggak sadar itu bahwa mereka sedang berada dalam keadaan iman yang rusak. Karena orang mukmin hatinya akan selalu terbuka bagi saudaranya apapun yang terjadi. Ya, ini harus diingatkan. Mereka tidak pernah menyimpan dendam apapun. Kenapa? Hatinya luas. Luas hati mereka, nggak sempit. Itu mukmin. Dan itu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Betul tidak? Apa kata Allah kepada nabinya? Alam nashrah laka sadrak. Sehingga Nabi bisa memaafkan seluruh penduduk kota Makkah yang belum beriman ketika Rasul kembali lagi ke kota Makkah. Padahal mereka semua bersekongkol, berkomplot untuk menyakiti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi sempurna keimanannya, hati lapang untuk memaafkan siapapun. Itu iman. Nah ini kalau nggak ada di dalam hati kita, tanyakan imannya mana. Di mana letak keimanan di dalam dada kita itu? Bisa jadi memang tidak ada atau tergerus oleh kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Dan anak sering mengalami jamaah rahmatillah Allah. Anak tahu ini muslim, diajak salam nggak jawab, diajak senyum nggak balas senyum. Ada apa? Kenapa? Anak bertanya-tanya, kenapa? Padahal anak tidak punya masalah dengan diri. Ini bukan curhat jamaah ya. Ini bukan curhat. Tapi anak berpikir, ada masalah apa dengan saudara muslim anak ini? Ribut nggak pernah, musuhan nggak pernah, anak makan hartanya tidak pernah. Lantas kenapa salam anak tidak dijawab? Apakah anak diposisikan sebagai seseorang yang tidak beriman kepada Allah? Allah mereka, ajib ini jemaah. Mereka lupa bahwa iman mereka yang bermasalah. Ya kasihan manusia seperti ini tuh kasihan, menyedihkan hidupnya. Allah mencabut rahmat dari hati mereka. Miskin ini. Wallahi miskin. Adapun orang yang beriman tidak. Antum punya masalah apapun ketemu, hatinya lapang. Haknya diberikan. Ya, itu sifat iman. Kalau enggak ada berarti iman antum lemah. Sudah gitu aja. Berarti ada maksiat yang dilakukan sehingga tidak ada itu di dalam hati kita. Sifat yang berikutnya tulis jamaah. Sifat yang berikutnya dan ini sifat yang penting. Al-lin, kelembutan. Orang mukmin itu lembut. Orang mukmin itu apa? Lembut. Orang mukmin tidak kasar. Ya, betul nggak ini jemaah? Betul? Yakin? Ah? Insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah Muhammad, engkau bisa lembut kepada mereka. Ketika kelembutan dicabut, tidak ada dalam hati seseorang, berarti keimanannya itu rusak. Ingat baik-baik jemaah, Nabi dalam hadis mengatakan begini. Innallaha harrama 'alan nar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. Kullu layyinin sahlin qarib. Setiap orang yang lembut kemudian mudah ketika bermuamalah dengan orang lain, qarib yang dekat dengan saudaranya. Allah haramkan mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah. Jadi nggak perlu sangar-sangar kalau kita mengaku beriman. Ya, soalnya ada orang-orang yang sangar, betul tidak jemaah? Jemaah, itu yang Anda sebut tadi. Diajak salam tidak mengucapkan salam, tidak membalas. Diajak senyum
Tidak senyum. Ini tanda tidak ada kelembutan di dalam hatinya. Ini tanda imannya rusak. Kurang. Atau bahkan bisa jadi tidak ada iman. Nah, jamaah rahmatillah Allah, ini yang bisa Anda sampaikan sampai di sini jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan ini di kemudian hari biidznillah ta'ala. Dan kita akhiri insyaallah dengan menjawab pertanyaan. Kenapa? Insyaallah ta'ala.